Setiap dari kita para player game kotak-kotak pasti pernah dong dengar suara ini. Yap, benar, suara yang hanya bisa kita temukan di kedalaman Deep Dark Biome dan hanya pemain-pemain sepuh inti bumi gabut nan greget lah yang dapat mengalahkannya di mode survival. Tapi apa jadinya jika hostile mob badak ini di-invite untuk buy one adu mekanik melawan final boss Minecraft si Naga Niga yang memiliki kekuatan regenerasi dari 10 menara sutet yang ada di sekelilingnya? Akankah Warden menjadi hostile mob pertama yang berhasil membunuh dan menamatkan game Minecraft, atau malah bernasib sama seperti para pemain modal nekat yang bukannya perang lawan Ender Dragon malah sibuk gelut sama Enderman? Cerita diawali dengan seekor creeper yang sepertinya lagi kena karma karena sering ngejar-ngejar player di saat mining. Kini giliran dirinya lah yang dikejar-kejar Warden birahi yang siap menggeprek apapun yang didengarnya. Hingga karena ajalnya sudah semakin dekat, ia pun terpaksa melakukan kamikaze yang secara tidak sengaja ia membuat lubang yang mengarah langsung menuju stronghold yang kebetulan berada persis di sebelah Ancient City. Dan tiba-tiba saja Silverfish Spawner melahirkan seonggok Silverfish yang membuat Warden secara tidak sengaja nyemplung ke dalam stronghold, yang dimana satu-satunya cara untuk keluar dari sana yaitu dengan beradu mekanik terlebih dahulu dengan Ender Dragon. Berbeda dengan di Overworld yang dimana Warden sangat disegani oleh seluruh makhluk hidup yang masih pengen hidup, di DN Warden justru terlihat seperti ODGJ lepas kandang dan tidak terlihat menakutkan sama sekali, yang tentu saja hal ini membuat Warden sangat marah. Hingga akhirnya makhluk yang cocotnya nggak bisa mingkem ini tiba-tiba mendengar suara telur naga niga yang mau menetas, dan tanpa pikir panjang ia langsung mendatangi telur tersebut untuk bersilaturahmi. Namun tiba-tiba seketika saja dirinya terpental karena dihantam baham naga segede kepala orang dewasa yang membuatnya semakin murka dan marah. Hingga akhirnya kedua entitas overpower ini saling berkenalan, bersalam olahraga dan beradu mekanik untuk menunjukkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Namun sayangnya walaupun sudah mengeluarkan segenap pikiran, tenaga dan doa, Warden tidak mampu menangkis serangan sentilan ekor kematian naga niga yang membuatnya terpental hingga masuk ke dalam portal End Gateway. Di sana ia diberikan sedikit buff buah huldi oleh sutradara yang ternyata mampu membuatnya memiliki kemampuan teleportasi seperti Enderman. Dan setelah mengetahui khasiat di balik buah tersebut, Warden yang udah birahi untuk adu gedik bersama naga niga, ia langsung memakan buah huldi bersama pohon-pohonnya yang membuatnya kini menjadi hostile mob paling overpower sejagat raya. Namun kurang afdol rasanya jika kesaktiannya belum di test drive, dan tanpa banyak kecot ia langsung beradu mekanik solo versus squad melawan para kronco-kronco DN yang dapat dengan mudah ia geprek. Ancient Builder yang melihat Warden ngamuk pun sampai dibuat terkaget-kaget kenapa si makhluk kematian ini bisa berada di DN padahal dirinya tidak merasa memesan Warden di TikTok Shop. Dan tanpa pikir panjang ia langsung recall ke markas untuk mengganti warna sinyal beacon menjadi warna merah pertanda besok gajian, bukan cuy, pertanda ada bahaya, yang juga sekaligus memanggil Raja Enderman untuk melakukan rapat darurat. Di tengah-tengah rapat darurat yang membahas bagaimana nasib DN ke depannya jika final bossnya ada 2, maka dikhawatirkan 2024 DN akan sepi pengunjung. Tiba-tiba saja muncullah seekor entitas yang bukan hanya tidak dikenal tapi juga tidak diajak nimbrung ke dalam pembahasan rapat. Shulker Box dan Enderman yang merasa Endermite hanya merupakan serangga NPC yang tidak dikaruniai skill apapun oleh Mojang, mereka berdua malah membule Endermite yang membuatnya pundung. Namun untungnya Ancient Builder yang baik hati ini tidak ikut-ikutan ngebully. Ia justru mempersilahkan Endermite nimbrung dalam pembahasan mereka walaupun cuma jadi spektator. Sementara itu di dimensi yang lain, Warden yang sudah mukbang buah huldi sampai overdosis merasa sudah siap beradu mekanik melawan naga niga sampai titik darah penghabisan. Namun sepertinya melawan naga niga tidak semudah membalikan telapak kaki dikarenakan dirinya memiliki backingan 10 menara sutet yang siap merefill darahnya sampai kiamat. Hingga akhirnya Warden lebih memilih menyerang anaknya yang masih warrior agar dapat merusak mental induknya sehingga bisa dikalahkan dengan lebih easy. Namun untungnya pasukan aliansi Ancient Builder datang tepat waktu sehingga kematian sang bayi berhasil di cancel. Dan sekarang Warden dihadapkan dengan puluhan kapal aliansi yang siap nge-spam TNT dari Senin sampai Kamis. Namun lagi-lagi kita ditampilkan dengan drama ratusan Endermite yang niatnya ingin membantu bersatu menjadi orang kulit hitam, namun ujung-ujungnya malah kena friendly fire dari Enderman. Goblok, emang penyakit hati emang susah hilangnya. Sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa awak kapal mereka sudah ditumis sedemikian rupa oleh Warden dan hanya menyisakan namanya doang tapi jasadnya nggak ada.
hingga tiba-tiba saja ia berflicker ke atas kapal dan melakukan kamikaze dengan kecepatan cahaya sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi Ancient Wielder hancur berkeping-keping. Namun bukannya surrender, ketiga aliansi ini justru mulai menunjukkan kekuatannya, mulai dari menggunakan efek levitation untuk menggeprek Warden menggunakan reruntuhan kapal, dilempari ramuan pengempes otot hingga dapat membuat Warden bercium mesra dengan ultinya sendiri. Mampus lu, tahu rasakan itu ulti sakit haram jadah kena diri sendiri. Mati dah lu. Warden yang terus saja mendapatkan spam bombardir dari End Crystal yang meledak di atas menara-menara sutet hingga membuatnya sedikit kewalahan, dan dilanjut dengan spam TNT dari atas kapal oleh belatung-belatung di End yang niatnya ingin membantu Warden kayaknya. Sampai akhirnya karena tak sempat di spam TNT sampai tewas, si cocot anti mingkem ini lagi-lagi berhasil berflicker ke dalam kapal mereka dan siap memenuhi hasrat bejatnya alias membunuh semua aliansi. Namun dengan cepat aksi bejatnya kembali digagalkan oleh Shulker Box yang membuat Warden disetubuhi tiang kapal sehingga berhasil membuatnya meninggoy. Tapi bohong, Shulker Box yang kebelet pengen MVP dalam pertempuran ini, ia kemudian menembakkan ultinya yang malah membuat Warden memiliki efek levitation yang kini kekuatannya bukan hanya bisa teleport tapi juga bisa menolak gravitasi alias terbang di udara. Alhasil berkat buff yang diberikan Shulker Box, kini Warden dapat dengan mudah menjumpshoot Naga Niga menggunakan ultinya dan melemparnya dengan tiang kapal. Tak hanya sampai di situ, Warden terbang ini juga menyerang setiap kapal aliansi hingga membuat kapal yang mereka tumpangi malah cosplay jadi Titanic dan menghantam menara sutet dengan kecepatan tinggi. Dan sepertinya inilah saat yang tepat bagi Naga Niga untuk mengucapkan kalimat-kalimat terakhir karena dirinya sudah kehabisan tenaga, sedangkan Ender Crystal yang masih utuh hanya tersisa 1 ekor. Ancient Wielder yang gak ridho Naga Niga mati secara hina dibunuh oleh Warden terbang. Alhasil ia pun nekat mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ender Dragon. Dan terjadilah adu mekanik antara Ancient Wielder melawan Warden yang disaksikan secara live streaming oleh kedua temannya, yang gue juga nggak tahu ini mereka takut mati atau emang udah nggak peduli. Ya intinya mereka goblok. Sementara itu, Ancient Wielder yang pantang mengaktifkan mode kreatif ini terus saja bertarung melawan Warden menggunakan seluruh potion yang bisa ia keluarkan. Sampai akhirnya Warden yang gak bisa ngelihat ini dengan ajaib dapat merobek kedua Elytra Ancient Wielder padahal dia cuma mengandalkan pendengaran. Gak logis emang. Itu efek levitation awet bener anjing. Kini Ancient Wielder yang udah nggak punya Elytra terpaksa terjun bebas berskydiving ria menjemput ajalnya. Sementara itu kedua temannya yang belum download otak ini bukannya bantuin, padahal yang satu punya ulti levitation, yang satunya lagi bisa teleport. Tetapi bodoh amatlah persetan dengan dua kurcaci ini. Ancient Wielder yang sudah dikaruniai kekuatan MC walaupun sudah jatuh tertimpa Warden pula, tapi dirinya masih bisa nyala berfungsi dengan normal. Ya sekarat dikit gak ngaruh. Hingga di saat Warden meluncurkan serudukan mautnya yang mampu memisahkan nyawa dan jasad dalam satu seruduk, tiba-tiba saja Warden dicipok oleh Endermite tumbuh dari tanah yang berhasil mengcancel kematian mereka berdua. Sementara itu kedua temannya yang dari tadi udah nunggu harta warisan begitu melihat Ancient Wielder nggak jadi meningsoy, seketika saja mereka mengeluarkan gimmick anti-report dan sok baik hatinya dengan menolong Ancient Wielder dan berterima kasih kepada Endermite. Ya elah, dari tadi kemana aja Titit? Filmnya udah mau beres malah baru login. Kini Naga Niga yang sudah selesai mengumpulkan cakra dan berhasil menghindar dari maut sebanyak 2 kali berkat campur tangan sutradara. Akhirnya mereka berlima bersatu mengumpulkan segala macam kekuatan dan tenaga dalam demi bisa mendelete Warden untuk selama-lamanya. Namun mustahil rasanya jika anak sekecil ini berkelahi dengan Warden. Jadi ia memanggil seluruh teman-temannya yang ada di galaksi Bima Sakti untuk bersatu membentuk seekor naga raksasa. Merasa lawannya sudah tidak mungkin untuk di jump shoot, Warden kemudian mulai memanjat tiang sutet dan menabrak salah satu menara yang bertujuan untuk menggeprek Naga Niga Titan raksasa. Namun berhasil digagalkan oleh Ender Dragon yang juga menabrakkan diri ke arah menara sehingga membuat keduanya berputar-putar dengan kecepatan cahaya sampai-sampai membuat Warden terpental dan langsung disambut hangat oleh ribuan spam ulti kematian yang penuh dendam sehingga dirinya terpental sampai di pintu keluar yang masih terblokir karena naganya belum wassalam. Oke, udah mokat kayaknya. Dan akhirnya Warden berhasil menjadi hostile mob pertama yang menamatkan Minecraft dengan cara yang paling anti mainstream, yaitu menggencet naganya pakai tiang sutet sampai tewas. Hingga begitu pintu keluar terbuka, dirinya langsung ditransferkan ke tempat asalnya berada alias Overworld. Sementara itu bayi Ender Dragon yang gak mau jadi yatim piatu padahal dirinya baru berwujud setengah matang, ia pun menyundul ibunya dengan harapan ibunya bisa hidup kembali. Sedangkan Ancient Wielder dan aliansinya yang merasa kasihan
kasihan melihat bayi naga yang gak bisa merasakan susu Ender Dragon dari ibunya. Mereka pun mulai menggoogling tutorial Edo Tensei Naga 100% work anti gagal. Dan setelah mendapatkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mereka pun mulai melaksanakan upacara Edo Tensei dengan harapan ritualnya berhasil dalam sekali coba. Dan alhamdulillahnya sang developer merestui pembangkitan ulang Ender Dragon sehingga cerita pun dapat diakhiri dengan happy ending dengan ditandai diakuinya kedaulatan Belatung Hitam The End sebagai sebuah kerajaan baru. Ya, intinya pesan Mortar yang bisa kita ambil, di dunia ini tidak ada makhluk yang paling hebat atau paling kuat, karena setiap makhluk ciptaannya sudah disetting untuk merasakan yang namanya tamat. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh dan sekarat. Jadi kenapa kita masih saling merendahkan dan membeda-bedakan antar umat, padahal kita seharusnya saling bergandengan tangan erat-erat demi tercapainya persatuan dan kesatuan hingga akhir hayat.